Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang gebrakan baru yaitu Menteri Keuangan kita, yaitu Pak Purbaya, yang akan mengubah arah ekonomi Indonesia. Belakangan ini, nama Purbaya Yudi Sadewa lagi ramai banget dibahas nih. Baru sebulan duduk di kursi Menteri Keuangan, gebrakannya udah bikin geger dari Jakarta sampai ke daerah. Mulai dari suntikan dana triliunan rupiah, perombakan pajak, sampai gebrakan soal pasal modal. Siapa sih sebenarnya sosok Purbaya ini dan kenapa langkahnya disebut berani? Adapun latar belakang Bapak Purbaya ini yaitu sebelum jadi Menteri Keuangan, Purbaya dikenal sebagai ekonom senior dan kepala LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Dia lulusan Purdue University, Amerika Serikat, dan menjadi ahli ekonomi makro. Dan dikenal punya gaya bicara yang lugas, tanpa basa-basi. Saat presiden menunjuknya nih, banyak yang bilang, akhirnya ada menteri yang berani gebrak meja. Hahaha. Langkah pertamanya langsung bikin kaget. 200 triliun digelontorkan ke bank-bank BUMN. Misalnya BNI, BRI, dan sebagainya. Untuk memperkuat kredit sektor real. Kata Purbaya, ini bukan bagi-bagi uang, tapi cara cepat dorong ekonomi. Dampaknya mulai terasa di lapangan nih. UMKM dan sektor produksi mulai kebagian napas segar. Dalam pernyataannya, Purbaya juga nyentil soal dana 275 triliun yang nganggur di Bank Indonesia. Ia bilang, dana itu bakal ditarik sebagian untuk digerakkan ke bank daerah, seperti Bank Jatim dan Bank Jakarta. Biar uangnya muter dan nggak cuma jadi angka di rekening. Tapi dia tegas, kalau bank belum siap, saya nggak akan paksa juga. Kebijakan berikutnya yang agak kontroversial yaitu Purbaya memutuskan untuk nggak menaikkan cukai rokok 2026. Alasannya sederhana, kata beliau, jangan ganggu industri yang nyerap jutaan tenaga kerja. Selain itu, dia juga lagi ngebenerin sistem pajak Cortex yang sering bikin ribet pengusaha. Tujuannya adalah transparansi dan efisiensi. Saat ketemu pejabat BIE, Purbaya juga langsung kasih peringatan nih. Jangan minta insentif dulu ya, beresin dulu saham gorengan. Artinya, pemerintah nggak bakal kasih fasilitas khusus untuk pasar modal kalau masih banyak spekulasi dan manipulasi. Dia ingin bursa yang sehat dan transparan dulu, baru bicara tentang insentifnya. Purbaya juga setuju pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD, tapi dengan catatan nih, kalau dia nggak akan mengeluarkan uang sebesar pun. Katanya, artinya proyek ini tetap dikawal dengan prinsip efisiensi, bukan proyek prestis. Dia juga tegas, kalau bisa dikerjakan swasta atau lewat skema pembiayaan mandiri, kenapa harus diambil dari APBN? Selain urusan perbankan, Purbaya juga nyentil soal proyek kilang minyak nasional yang dinilai sepi peminat karena kurang insentif. Dia bilang, kalau mau bangun kilang, investornya juga harus dapat kepastian untung. Artinya, dia paham kalau investasi besar butuh perhitungan matang, bukan cuma slogan kemandirian energi. Nah, satu lagi yang cukup menarik, yaitu Patriot Bond adalah program investasi nasional yang katanya akan menguntungkan bagi proyek dan tentara Indonesia. Purbaya mengaku
kalau ia sedang mendalami proyek ini. Tapi ia pastikan nih resikonya akan kecil dan pengawasan tetap ketat. Dia nggak mau proyek obligasi ini menjadi celah korupsi baru. Baru seminggu menjabat, Purbaya juga langsung diserbu para gubernur nih yang protes soal rencana pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD. Beberapa kepala daerah curhat, gimana kita mau bayar P3K kalau anggarannya dipotong? Dan Purbaya menanggapinya dengan tenang, bilang kalau revisi akan dikaji ulang. Dia nggak arogan, tapi tetap disiplin fiskalnya. Purbaya juga sering menekankan nih, kalau kebijakan fiskal nggak bisa pakai perasaan dan harus memakai data empiris dan model ekonomi makro. Sejalan dengan teori Keynesian modern, yaitu kebijakan ekspansif yang diarahkan ke sektor produktif bisa memicu multiplier effect yang lebih besar dibanding stimulus konsumtifnya. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus menciptakan nilai tambah, bukan sekedar angka di kertas. Jadi kesimpulannya, Purbaya Yudi Sadewa adalah tipe menteri yang gak takut beda. Langkah-langkahnya cepat, keras, tapi berani menanggung resiko. Dari reformasi fiskal sampai keberanian menghadapi kritik, dia menunjukkan kalau kebijakan ekonomi bukan cuma soal angka, tapi keberanian mengambil keputusan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.